Shalom, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang administrasi keuangan sekolah. Namun sebelumnya itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miranda Gultom dan teman saya Lilis Altiva Ana dan Monica Ria Situmorang. Selanjutnya, latar belakang yaitu setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif, dan efisien. Kualitas sebuah negara dinilai dari beberapa aspek dan salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan dalam hal ini merupakan sekolah, sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, melalui sumber daya ini akan meningkatkan suatu negara. Dalam pencapaian mutu sekolah, salah satunya juga harus diperhatikan adalah dari segi dana pendidikan. Dana merupakan salah satu nadi dalam kegiatan sekolah. Di era modernisasi ini, kegiatan sekolah atau pendidikan hanya dapat dilakukan dengan efisien apabila ada dana yang memadai. Dalam kegiatan pendidikan atau sekolah, uang atau dana ini sangat berperan penting. Oleh karena itu, perlu adanya yang mengatur keuangan sekolah atau pendidikan. Dan biasanya ini dilakukan di administrasi keuangan dalam pendidikan dalam sekolah. Selanjutnya, pengertian administrasi keuangan. Dalam arti sempit, berarti administrasi keuangan yaitu segala kegiatan pencatatan masuk dan keluarnya uang untuk membiayai kegiatan sekolah. Dan dalam arti luas yaitu kegiatan pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja, perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dan secara sederhana berarti pengertian dari administrasi keuangan ini adalah segenap proses kegiatan pencatatan dan pengaturan keuangan milik sekolah yang dilaksanakan dan dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, efisien sehingga dapat mencapai tujuan atau rencana sekolah secara optimal. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi keuangan sekolah, yaitu adanya pendidikan yang tetap eksis, terlaksananya program atau kegiatan pendidikan dengan penggunaan keuangan yang efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip administrasi keuangan. Yang pertama, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga pendidikan, baik dalam jumlah, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Dan yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berarti pertanggungjawaban sekolah terhadap dana yang dipakai untuk menyelenggarakan program sekolah dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas program yang diadakan. Yang ketiga, yaitu efektivitas. Penggunaan keuangan dalam pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan yang ada untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang keempat yaitu efisiensi, yaitu pengelolaan keuangan dalam sekolah dikatakan efisiensi, yaitu jika antara penerimaan pemasukan sekolah dengan pengeluaran sekolah terhadap hasil kegiatan yang akan diselenggarakan tepat. Ya, selanjutnya kita akan membahas fungsi administrasi keuangan dalam pendidikan, yaitu yang pertama mengadakan pencatatan dari semua kegiatan yang melibatkan keuangan. Hasil pencatatan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan sumber informasi keuangan. Yang kedua yaitu mengelola keuangan sekolah sebagai bahan untuk evaluasi dan analisa penggunaan dana, sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan program kerja, dan sebagai tolak ukur penyusunan rencana anggaran program kerja tahun berikutnya. Selanjutnya,
Sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama yaitu dana dari pemerintah. Dana ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini pada umumnya disebut dana rutin. Yang kedua, dana dari orang tua siswa. Dana dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Yang ketiga yaitu dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Yang keempat, dana dari alumni. Dana dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah, bisa dalam bentuk uang ataupun alat-alat pembelajaran. 5. Dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatihan taekwondo, pelatihan tari balet, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa, misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan lain-lain. Proses administrasi keuangan sekolah. Yang pertama, penyusunan RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah. Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS adalah rencana kegiatan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan atau mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. RPS terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis dikenal sebagai rencana sentra, dan rencana operasional dikenal sebagai renov. Rencana kerja dalam jangka menengah yang dimana di dalamnya mencakup gambaran tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dengan mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses lanjutan dalam mengambil keputusan. Rencana strategis disusun dalam kurun waktu kerja 1-5 tahun. Sedangkan rencana operasional atau renov adalah rencana sekolah dalam kurun waktu 1 tahun atau yang biasa disebut rencana kerja tahunan. Renov berhubungan dengan pengembangan kegiatan kurikuler, pengembangan kegiatan kesiswaan, pengembangan kegiatan kerjasama kepada masyarakat. Fungsi dari renov yaitu agar program pengembangan dapat terrealisasi dalam kegiatan operasional sekolah sehari-hari, pedoman pelaksanaan kegiatan semester, per bulan, mingguan, harian, dan justifikasi rinci penyusunan rencana anggaran dan belanja tahunan atau RAP. Contoh format RPS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyusunan RPS atau rencana pengembangan sekolah, yang harus diperhatikan adalah masalah utama yang dipilih di dalam pendidikan yang dirasa itu perlu untuk dikembangkan atau menjadi masalah atau kekurangan dalam sekolah tersebut. Kemudian pemecahan masalah, yaitu mencari jalan keluar dalam permasalahan pendidikan itu agar mampu diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk memberikan judul pengembangan. Nah, pengembangan apa yang akan diambil atau pengembangan apa saja yang perlu ditingkatkan dalam sekolah agar menjadi lebih baik lagi. Dalam tabel ini berisikan ada beberapa hal. Yang pertama, tujuan terdiri atas yang pertama meningkatkan kompetensi siswa, yang kedua meningkatkan komponen guru, yang ketiga meningkatkan komponen CAPSEC pada 2 indikator terendah atau komponen berdasarkan APKP, angka partisipasi kasar pendidikan. Yang di tabel kedua, indikator keberhasilan. Yang pertama itu merupakan tujuan-tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai dalam ketika judul pengembangan sekolah itu menjadi format yang akan dikembangkan. Misalkan dalam hal meningkatkan komponen siswa, sekolah mengharapkan meningkatnya kemampuan siswa dalam hal berbahasa Inggris atau lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan indikator keberhasilan dalam meningkatkan kompetensi guru, misalkan
sekolah ingin agar meningkatkan kemampuan guru dalam hal kemampuan pengajaran yang lebih baik. Dan yang ketiga, meningkatkan komponen KEPSEK. Indikatornya misalkan meningkatkan kebijakan atau kewibawaan lagi dalam hal mengatur sekolah. Kemudian program kegiatannya apa aja yang ingin direncanakan dalam sekolah. Kemudian langkah-langkah kegiatannya ketika suatu program sudah ditentukan, baru sumber dayanya dari mana saja. Kemudian student well-being adalah hasil yang diperoleh dari program atau kegiatan yang telah dikembangkan. Yang kemudian proses administrasi yang kedua adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah adalah rencana anggaran terpadu antara pemasukan dan pengeluaran, serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah dalam satu tahun ajaran. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang dikenal sebagai RAPS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Fungsi RAPS sendiri adalah agar rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dapat dikontrol dengan baik. RAPS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Penyusunan RAPS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf tata usaha, dan komunitas sekolah. RAPS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Tabel berikut merupakan contoh format pembuatan RAPS. Yang pertama, ada rencana pendapatan. Dalam rencana pendapatan terdapat sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah dari mana dana yang akan diperoleh agar rencana anggaran itu dan pembelanjaan sekolah itu dapat terpenuhi. Kemudian jumlahnya berapa, estimasi jumlah yang diperoleh dari sumber dana. Kemudian di tabel yang kedua adalah rencana penggunaan. Dalam uraian kegiatan itu dalam hal sumber dana atau jumlah keuangan yang sudah diperoleh dialokasikan ke kegiatan apa, baru waktu pelaksanaannya kapan, dan jumlah uang yang digunakan itu berapa, baru keterangannya adalah hasil dari pemakaian uang tersebut. Proses administrasi keuangan yang ketiga adalah penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat atau bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Masa RKAS hanya berlaku untuk satu tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Tabel berikut merupakan format pembuatan RKAS secara manual. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah unit cost-nya atau sisa saldo yang dimiliki, baru jumlah siswa yang dimiliki, kemudian jumlah anggaran dana BOS yang diperoleh oleh sekolah. Baru kemudian ditentukan bulannya. Dalam kolom yang pertama ada bulan. Selama satu tahun anggaran berarti dari bulan Januari sampai bulan Desember. Penyalurannya itu terbagi dua lagi, yaitu berapa persen digunakan dalam setiap per bulan dan jumlah keuangan yang dipakai atau jumlah salur. Dan kemudian alokasi keuangan tersebut di mana setiap per bulannya. Dan di bagian perencanaan atau penganggaran, jumlah atau uang yang dipakai per triwulan itu berapa, baru persennya, anggaran persennya berapa estimasinya, baru keterangan dari hasil penggunaan keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan di sekolah, penyelenggaraannya biasanya adalah kepala sekolah sebagai otorisator sekaligus ordinator yang memerintah pembayaran dan kemudian bendaharawan sekolah. Pertanggungjawaban dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan dalam sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan
penggunaannya. Dalam pertanggungjawaban keuangan sekolah, biasanya akan ada buku kas bendahara sebagai SPJ atau surat pertanggungjawaban akan keuangan yang dipakai. Dalam tabel berikut, yang pertama itu tabel contoh buku pembantu bank suatu sekolah, katakanlah SMP Negeri 1 Gloria Ikat. Di bagian tanggalnya itu merupakan waktu pemakaian atau waktu melakukan transaksi, yang di nomor bukti masih kosong. Kemudian di uraiannya itu saldo awal, misalkan dalam SMP Gloria Ikat, saldo awal yang dimiliki itu adalah 2 juta, yang artinya bahwa debit pun yang dimiliki adalah tetap 2 juta. Dan kemudian di tanggal 10 ada pemasukan dana BOS. Berarti jika pemasukan dana BOS-nya ada 100 juta, maka dimasukkan ke dalam debit dan tidak ada pengeluaran. Kemudian saldonya adalah 100 juta ditambah 2 juta sama dengan 102 juta ditambah dengan saldo awal. Kemudian pada tanggal 25 September 2020, misalkan dalam administrasi bank itu ada pengeluaran keuangan dengan jumlah 10.000, maka dimasukkan ke dalam bentuk kredit, dan sisa saldo yang dimiliki dari 102 juta dikurang dengan 10.000 adalah 101.990.000. Dan pada tanggal 27 bulan September 2020 ada bunga bank yang diperoleh, yaitu berjumlah 50.000, dan maka sisa saldo yang dimiliki adalah 101.990 ditambah 50.000 adalah 102.040.000. Dan pada tanggal 28 September 2020 ada dikenakan pajak bunga bank, yaitu sebesar 5.000. Maka 102.040.000 dikurang 5.000 adalah 102.035.000. Jadi sisa saldo yang dimiliki adalah 102.035.000. Contoh buku kas tunai bulan September ya tetap dalam konteks sekolah Gloria Ikat. Misalkan buku kas ini biasanya buku kas yang mencatat setiap pengeluaran keuangan untuk hal-hal keperluan penunjangan kegiatan belajar. Nah, misalkan pada dalam penulisan buku kas ini biasanya akan terdapat tanggal, nomor bukti, uraian, debit, dan kredit saldo. Misalkan pada tanggal 1 September 2020, saldo awal yang dimiliki di dalam kas tunai itu adalah 3 juta. Jadi saldo yang dimiliki adalah tetap 3 juta. Dan kemudian pada tanggal 10 bulan 9 2020, ada pembelian ATK atau alat tulis kantor sebesar 1.300.000. Maka dimasukkan ke dalam kredit sebesar 1.300.000, dan maka sisa saldo yang dimiliki adalah 3 juta dikurang 1.300.000 adalah 1.700.000. Kemudian jika pada tanggal 10 bulan 9 2020 diterima PPN pajak penghasilan nilai pertambahan nilai pembelian PTK sebesar 300.000, maka 1.700.000 ditambah dengan 300.000 sama dengan 2 juta. Jika pada tanggal 19 lagi kemudian dilakukan lagi transaksi dibayar pembelian lampu, misalkan dalam sekolah itu memerlukan lampu sebesar dan menghasilkan atau mengeluarkan duit sebesar 450, maka 2 juta sisa saldo dikurangi dengan kredit yang ada, misalkan 2 juta dikurang 450 sama dengan 1.550.000. Kemudian jika pada tanggal 19 lagi di tanggal yang sama itu diterima PPN pembelian lampu tersebut sebesar 50, maka 1.550.000 ditambah dengan 50.000 sama dengan 1.600.000. Dan jika pada tanggal 21 September 2020 diterima PPN pembelian alat tulis kantor lagi sebanyak 300.000, maka sisa saldo yang dimiliki adalah saldo dikurangi kredit 1.600.000 dikurang 300.000 sama dengan 1.300.000. Dan jika pada tanggal 21 September 2020 diterima PPN pembelian lampu sebesar
saldo, sisa saldo dikurang dengan kredit 1.300.000 dikurang 50.000 sama dengan 1.250.000. Kemudian buku kas umum. Format berikut merupakan format manual yang digunakan untuk menyusun buku kas umum dalam sekolah. Yang pertama, buku kas umum ini merupakan buku kas gabungan dari buku bank, kemudian buku kas tunai, dan hasil atau estimasi setiap tunaian yang diperoleh dalam tabel ini merupakan hasil dari pertambahan dan pengurangan dari kas tunai bank dan kas tunai. Selanjutnya, alokasi pengelolaan keuangan sekolah. Pada umumnya dalam pengalokasian keuangan sekolah meliputi dua hal, yaitu secara personalia dan operasi non-personalia serta biaya tidak langsung. Pembiayaan secara personalia adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan yang bersifat kontinu seperti gaji guru, tenaga kependidikan atau staf sekolah, termasuk beragam tunjangan yang menyertai gaji. Operasi non-personalia adalah biaya yang digunakan dalam yang berhubungan dengan sarana prasarana baik yang habis dipakai maupun tidak habis dipakai seperti pembelian alat tulis kantor, pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan gedung, penambahan furniture, dan sebagainya. Dan biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak langsung menggunakan keuangan yang ada dan bisa jadi tidak masuk dalam rencana pengeluaran anggaran, seperti biaya konsumsi, transportasi, biaya lembur, tagihan listrik, tagihan telekomunikasi, dan sebagainya. Hasil akhir yang diperoleh oleh kelompok dapat mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan administrasi keuangan dalam pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam keberhasilan pendidikan. Dalam administrasi keuangan pasti ada pengelolaan keuangan, baik itu masalah uang keluar dan uang masuk. Dalam pengelolaan keuangan ini perlu seseorang yang ahli dalam bidangnya agar tidak terjadi penyelewengan dana yang diperlukan. Dalam administrasi keuangan ada istilah RPS, RKAS, RAPBS. Semua ini merupakan rancangan dalam pengalokasian keuangan yang ada. Sumber keuangan pun diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah sampai pada alumni. Semua sumber keuangan dalam pendidikan ini merupakan rangka agar sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pengelolaan keuangan sekolah pun melalui beberapa proses dan prosedur. Oleh karena itu, administrasi keuangan dalam pendidikan sangat penting untuk